Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Alia Nurida Febriani. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai motivasi belajar. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, motivasi belajar adalah suatu dorongan dari dalam individu kita sendiri yang memberikan dan mengarahkan semangat pada kegiatan belajar. Nah, jadi peran motivasi belajar ini sangatlah penting bagi para peserta didik. Dengan adanya motivasi belajar ini, para peserta didik akan meningkatkan, memperkuat, dan mengarahkan proses belajarnya, sehingga akan diperoleh keefektifan dalam kegiatan belajar. Nah, berikut merupakan ciri-ciri siswa yang bermotivasi, yang memiliki semangat motivasi belajar. Yang pertama, ada tekun, ulet, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi, selalu ingin tahu, selalu berusaha, banyak minat, rajin belajar, bertanggung jawab, mengerjakan tujuan jangka panjang, senang mencari soal dan memecahkan soal. Jika para peserta didik memiliki salah satu atau lebih dari satu ciri-ciri tersebut, maka para peserta didik tersebut memiliki semangat untuk belajar. Nah, pada kegiatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai apa saja sih jenis-jenis motivasi belajar. Nah, jenis-jenis motivasi belajar ini terbagi menjadi dua, yaitu ada primer dan sekunder. Pengertiannya tersendiri yaitu motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif-motif dasar tersebut pada umumnya berasal dari segi biologis dan jasmania seseorang. Jenis motivasi primer ini termasuk memelihara kesehatan, minum, istirahat, mempertahankan diri, keamanan, membangun, dan lainnya. Nah, jenis yang kedua yaitu sekunder. Apa sih motivasi sekunder itu? Jadi, motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Jenis motivasi ini dapat berupa kebutuhan seperti ingin tahu, memperoleh kecakapan, berprestasi, dan motif-motif sosial yang lainnya. Jenis motivasi juga dapat dilihat dari sifatnya. Jadi, jika dilihat dari sifatnya, jenis motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Apa sih motivasi intrinsik itu? Jadi, motivasi intrinsik adalah dorongan agar peserta didik melakukan kegiatan belajar dengan maksud mencapai tujuan yang terkandung dalam perbuatan itu sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Berikut merupakan jenis motivasi belajar menurut para ahli, yaitu Biggs dan jadi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada motivasi instrumental, yang kedua ada motivasi sosial, yang ketiga ada motivasi berprestasi, dan yang keempat kita punya motivasi intrinsik sama seperti sebelumnya. Pengertiannya tersendiri yaitu motivasi instrumental adalah
motivasi yang didorong oleh adanya hadiah atau yang ditujukan untuk menghindari hukuman. Sedangkan motivasi sosial yaitu peserta didik diajarkan untuk menyelenggarakan tugas. Motivasi berprestasi yaitu peserta didik belajar untuk meraih prestasi atau keberhasilan yang telah ditetapkan. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu motivasi peserta didik belajar dikarenakan keinginannya sendiri. Nah, sekarang kita mempunyai prinsip dari motivasi belajar. Di sini saya memberikan 5 jenis prinsip motivasi belajar, yaitu yang pertama ada pujian lebih efektif daripada hukuman. Yang kedua, ada pemahaman yang jelas terhadap tujuan akan merangsang dan meningkatkan motivasi. Yang ketiga, semua peserta didik mempunyai kebutuhan psikologis tertentu yang mendapatkan kepuasan. Yang keempat, motivasi yang berasal dari dalam individu lebih efektif daripada motivasi yang dipaksakan dari luar. Yang kelima, motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreativitas peserta didik. Nah, jika teman-teman ingin tahu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, jadi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peserta didik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut, yaitu yang pertama ada faktor guru. Faktor guru sangatlah penting bagi peserta didik untuk meningkatkan rasa ingin belajar peserta didik, karena guru merupakan perantara murid untuk belajar. Yang kedua, faktor orang tua. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan masyarakat, juga sangatlah penting untuk mempengaruhi motivasi belajar para peserta didik. Nah, sekarang saya punya upaya apa saja yang meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi di sini upaya untuk meningkatkan motivasi belajar para siswa, kita mempunyai yang pertama kita bisa memperjelas tujuan yang ingin dicapai para siswa. Yang kedua, kita dapat berusaha untuk meningkatkan minat siswa. Terus selanjutnya, ciptakanlah suasana yang menyenangkan dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, gunakanlah variasi metode penyajian yang menarik bagi para siswa. Berilah juga pujian pada setiap keberhasilan siswa. Berikan penilaian yang adil, berikanlah komentar terhadap hasil pekerjaan para siswa, dan ciptakanlah persaingan dan kerjasama antar siswa. Jadi kesimpulannya yaitu, motivasi belajar adalah suatu dorongan atau daya penggerak dari dalam diri individu yang memberikan arah dan semangat pada kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Motivasi belajar memiliki beberapa prinsip dalam kegiatan belajar mengajar. Dan seterusnya yang telah saya sampaikan tadi, jika teman-teman ingin memfoto atau meng-screenshot, saya persilahkan. Baiklah teman-teman, sekiranya sekian yang saya dapat saya sampaikan. Terima kasih apabila terdapat kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.